alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Kita lanjutkan kajian Bidayatul Hidayah. Kita sampai di adabul ghusl minal janabah, adab-adab atau etika mandi dari junub atau hadas besar. Yang dimaksud adalah mandi besar dari hadas besar. Imam Ghazali menjelaskan, fa idza asabatka janabatun min ihtilamin au wiga'in fakhudhil ina'a ilal mughtasali. Apabila kamu ditimpa hadas besar, terkena kepada dirimu itu janabah, hadas besar, baik hadas besar itu dari ihtilam, mimpi basah, atau wiga'in, atau hubungan suami istri, jima', fakhudh al-ina ilal mughtasal. Maka ambillah cawan menuju ke tempat kamu mandi. Nah, hal-hal yang menjadikan manusia itu berada di dalam kondisi hadas besar. Hadas besar itu mewajibkan orang melakukan mandi besar atau mandi wajib. Hadas kecil mewajibkan seseorang untuk berwudu ketika dia akan melakukan ibadah yang memerlukan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau hal-hal yang membatalkan wudu, yang menjadikan seseorang terkena hadas kecil, itu ada 4. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dari dubur kecuali mani. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah hilang akal, baik berupa tidur atau pingsan atau epilepsi atau gila, kecuali tidur dalam posisi duduk mumakkin maq'adahu fil ard, yang posisinya dubur itu tidak ada celah antara dubur dan tempat duduknya. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadikan orang itu harus berwudu atau batal wudunya, bersentuhan kulit laki-laki dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh kubul dan dubur milik sendiri atau milik orang lain menggunakan telapak tangan. Ini hal-hal yang mengakibatkan orang harus berwudu karena batal wudunya, 4 hal ini. Sedangkan yang mengakibatkan orang itu mandi besar, itu pertama adalah keluarnya mani, baik dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal. Jadi tidak ada malu di dalam pelajaran agama, kita harus mengetahui. Seperti cara yang halal, umpamanya ihtilam, mimpi basah. Atau cara yang tidak halal, orang melakukan onani atau masturbasi yang diharamkan di dalam agama, karena di dalam riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala melaknat man nakaha yadaha. Allah melaknat orang yang menikahi tangannya sendiri, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan. Nah, kalau keluarnya air mani itu dengan cara yang tidak halal, apakah tetap wajib bagi saya mandi? Tetap wajib melakukan mandi besar karena dia tetap berada di dalam kondisi janabah atau ihtilam. Nah, ihtilam itu mimpi basah yang biasa terjadi pada saat seseorang menjadi akil baligh, yaitu ketika usianya sudah 9 tahun menurut kalender Hijriah, 9 tahun ke atas. Kemudian sebab yang pertama keluarnya mani, yang kedua adalah jima'. Jima' itu berhubungan suami istri atau berhubungan seks, wajib bagi laki-laki
dan wanita yang berhubungan seks baik dengan cara halal atau dengan cara yang tidak halal, setelah itu melakukan mandi besar. Melakukan mandi besar. Hubungan seks itu yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mengadu bahwa dia telah melakukan zina. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpaling dari wanita tadi karena Nabi lebih menginginkan wanita itu menutupi aibnya daripada membukanya. Tapi wanita itu bersikeras bercerita kepada Nabi karena dia memang niat ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, saya telah melakukan zina. Nabi berpaling ke arah membelakangi wanita itu. Wanita itu menghadap lagi ke Nabi, saya telah berzina ya Rasulullah. Sampai beberapa kali kemudian Nabi mengatakan, mungkin engkau belum sampai melakukan zina. Kemudian perempuan itu mengatakan, saya telah melakukannya ya Rasulullah. Lalu Nabi memberi isyarat yang kemudian menjadi kesimpulan ahli fikih, hubungan seks itu seperti yang diisyaratkan Nabi itu. Apakah engkau telah melakukannya seperti pedang yang dimasukkan ke dalam tempatnya, ke dalam sarung, ke dalam tempatnya pedang tadi? Kata wanita itu terjadi ya Rasulullah. Maka kemudian disimpulkan dia telah benar-benar berzina. Jadi orang yang telah melakukan hubungan seks seperti pedang yang dimasukkan ke dalam tempatnya walaupun tidak mengeluarkan mani. Walaupun dia tidak mengeluarkan mani, maka wajib bagi dia untuk mandi besar. Kemudian yang ketiga, yang mewajibkan seseorang mandi besar, mandi janabah adalah wanita yang suci dari haid dan nifas. Wanita setelah dia suci dari haid, bersih dari haidnya, dan bersih dari nifasnya, maka diwajibkan bagi dia untuk melakukan mandi besar. Kemudian ada juga ditambah wiladah, yaitu setelah keluarnya anak, ketika lahirnya anak. Kemudian yang terakhir, diwajibkan mandi besar, tapi tidak diwajibkan bagi orang yang mengalami, tapi diwajibkan bagi orang lain yang berada di tempat, yaitu orang yang wafat. Orang yang mati wajib dimandikan. Bagi orang yang hidup, tentu saja bagi orang yang hidup, yang mati tidak bisa mandi sendiri, sudah ya. Jadi bagi orang yang hidup, wajib memandikan orang yang mati. Tata caranya mirip seperti mandi besar. Mirip seperti mandi besar. Begitu 6 hal yang mewajibkan seseorang melakukan mandi besar. Kemudian saya tambahkan sedikit, laki-laki dan wanita yang sudah dewasa wajib mengetahui ilmu ini, wajib belajar. Nah, laki-laki dan wanita dewasa itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, mencapai usia 15 tahun sesuai kalender Hijriah. Laki-laki dan wanita yang sudah mencapai usia 15 tahun sesuai kalender Hijriah, maka dia disebut laki-laki dan wanita dewasa, walaupun mereka berdua tidak mengalami tanda-tanda dewasa. Kalau sudah mencapai usia 15 tahun, berarti mereka itu dihukumi dewasa. Oh, tidak ada tanda-tanda dewasa, umpamanya bagi laki-laki keluar jakunnya, ya, jakun bagi laki-laki. Atau bagi wanita umpamanya keluar haid. Umpamanya. Wanita itu tidak mengalami tanda-tanda dewasa. Usianya berapa? Usianya 15 tahun. Menurut kalender Hijriah, maka dia dihukumi dewasa. Kemudian ciri-ciri dewasa yang kedua adalah ihtilam, mimpi basah, baik bagi laki-laki juga wanita. Wanita itu juga mengalami mimpi basah dan bisa mengeluarkan cairan mani. Wanita itu. Seperti yang ditanyakan oleh seorang wanita kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apabila saya bangun dari tidur kemudian ada cairan setelah saya tidur di celana saya, apakah saya wajib mandi? Wajib, kata Rasulullah SAW.
ihtilam itu ketika mimpi basah itu disebut mimpi basah karena dia ketika bangun tidur ada cairan mani di celananya akibat mimpi di waktu tidur. Nanti kita akan membahas juga apa itu ciri-ciri mani. Karena kalau di laki-laki cairan yang keluar itu ada 3, ada mani, ada madhi, ada wadi. Nah, di perempuan juga ada mani di perempuan itu. Nah, nanti kita akan pelajari ada cairan yang keluar di wanita juga, ada cairan yang keluar dari dalam rahim wanita itu hukumnya najis. Ada cairan yang keluar tidak dari dalam rahim wanita. Kalau yang dari dalam rahim wanita itu biasanya disebut keputihan. Kalau keputihan itu hukumnya najis dan tidak wajib mandi. Kalau tidak dari dalam rahim wanita, biasanya wanita itu juga mengeluarkan cairan itu tidak najis. Ciri-cirinya keputihan itu bau. Nah itu hukumnya najis walaupun tidak wajib mandi. Madhi dan wadi yang keluar dari laki-laki hukumnya najis tapi tidak wajib mandi. Tapi kalau mani yang keluar mani hukumnya suci, justru suci. Mani itu tidak najis tapi wajib mandi. Nah, nanti akan kita bahas sedikit mengenai cairan-cairan ini. Ini harus kita bahas karena hal ini juga dibahas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan ini bukan sesuatu yang memalukan, ini adalah ilmu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau mengalami hal-hal yang mewajibkan dia mandi besar, maka dia wajib mengambil cawan menuju ke tempat mandi, kemudian waghsil yadaika awalan thalathan. Lalu cuci terlebih dahulu tanganmu sebanyak 3 kali. Telapak tangan ya, dicuci sebanyak 3 kali. Kemudian apalagi yang harus saya lakukan? Ini hal-hal yang dilakukan sebelum mandi ini ya. Kalau mandi besar itu sebetulnya simpel. Mandi besar itu bagaimana sih? Mandi besar itu cuma 2 rukunnya. 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh badan. Selesai. Jadi mandi besar itu gampang. Agama itu tidak susah-susah. Tapi kalau kita mau menambah wawasan, menambah ilmu, membaca kitab Bidayatul Hidayah, nah Imam Ghazali memberikan kepada kita adab-adab. Kalau belajar adab-adab agak kompleks sedikit. Nah, karena kita mau mendapat lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang wajib cuma niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Ustadz, saya kalau mandi besar harus pakai shampoo apa tidak? Atau harus pakai sabun? Tidak perlu. Tidak perlu pakai shampoo, tidak perlu pakai sabun. Yang penting dia meratakan air ke seluruh badannya, terkena semua kulit dan rambutnya, maka sah mandi besarnya. Tapi kalau adab-adabnya pertama mencuci tangan dulu sebanyak 3 kali. Kemudian wa azil ma ala badanika min gadarin. Lalu menghilangkan najis yang ada di badanmu terlebih dahulu. Najis yang ada di kubul dihilangkan, atau jika ada najis yang menimpa kakimu harus kau siram terlebih dahulu. Karena menurut pendapat beberapa ulama, orang yang mandi besar di antara syarat-syaratnya tidak boleh ada najis di badannya. Kalau masih ada najis di badannya, maka mandi itu tidak terhitung. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Jadi sebelum kita mandi besar, hilangkan dulu najis yang ada di badan kita. Nah, ini ada masalah yang sedikit kompleks, tapi tidak akan saya bahas dulu sekarang karena mengingat waktunya sudah mau habis. Setelah menghilangkan najis, baru kemudian kita watawadda kama sabaga fi wudu'ika lis-salati ma'a jami'id da'awat wal adhkar. Lalu setelah itu berwuduklah kamu secara sempurna seperti wudhu yang sudah dijelaskan bersama doa-doanya dan zikir yang saya jelaskan. Jadi sebelum mandi besar, berwudhu dulu secara sempurna. 3 kali bersama doanya, tapi
akhir ghasla gadamaika kaila yadhi'al ma. Tapi pada saat kamu mau mengguyur kaki, akhirkan itu. Jangan lakukan dulu mengguyur kaki. Jadi berwudu semua sampai tangan, kemudian mengusap tengkuk. Setelah itu kan harusnya kita langsung mengguyur kaki. Jangan kau guyur dulu kakimu, tapi biarkan mengguyur kakinya nanti di akhir, lalu mandi dulu. Mandi dulu, nanti terakhir mandi, setelah selesai mandi, mengguyur, baru mengguyur kaki. Jadi selesai mandi besar dan selesai wudhu. Untuk menghemat air, kata Imam Ghazali, kaila yadhi'al ma, supaya air itu tidak hilang tanpa faedah. Nanti kemudian akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana tata cara mandinya. Ini yang baru kita bahas tadi muqaddimah sebelum kita mandi besar karena waktunya habis. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sehat walafiat dan panjang umur insya Allah. Wallahu a'lam.